Selamat malam, perkenalkan nama saya Antur Siregar dari kelas Terpel 4C dengan NIM H2016004. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data, DBMS, sejarah DBMS, dan SQL. Yang pertama yaitu ada basis data. Apa sih itu basis data? Basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuannya itu untuk memelihara data yang sudah diolah dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Basis data relasional sendiri dapat diimplementasikan dengan tabel-tabel yang saling memiliki relasi atau hubungan, seperti pada contoh ilustrasi basis data pada gambar di bawah ini, yaitu ada tabel 1, tabel 2, tabel N pada suatu basis data. Kebutuhan basis data sendiri dalam informasi itu dapat meliputi memasukkan, menyimpan, dan mengambil data, serta kita dapat membuat laporan berdasarkan data yang telah disimpan. Tujuannya dibuat tabel-tabel itu untuk menyimpan data ke dalam tabel-tabel agar mudah diakses. Maka dibutuhkan pola pikir penyimpanan data nantinya jika dalam bentuk baris-baris data, di mana setiap baris terdiri dari beberapa kolom. Yang kedua, yaitu ada DBMS, di mana database manajemen sistem, atau bisa juga disebut dalam bahasa Indonesianya yaitu sistem manajemen basis data. Itu dapat disimpulkan bahwa suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data nantinya. Dalam aplikasi DBMS itu, jika memenuhi persyaratannya itu minimalnya dapat menyediakan fasilitas untuk mengelola akses datanya, dapat menangani integritas datanya, menangani akses data, dan menangani backup data. Karena dalam suatu organisasi atau perusahaan, hampir sebagian besar kita menemukan yaitu perusahaan itu memanfaatkan DBMS untuk mengelola data yang mereka miliki. Pengelola DBMS sendiri itu ditangani oleh tenaga ahli yang spesialis dalam menangani DBMS yang bisa disebut dengan DBA Database Administrator. Berikutnya yaitu ada sejarah DBMS. DBMS sendiri itu dimulai sejak tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 1970 dia mulai berkembang teknologi relasional DBMS yang bisa disebut dengan DBMS berbasis relational model. Relational model itu pertama kali dikembangkan oleh Edgar J. Codd pada tahun 1970. Pada tahun 1980 itu dia mulai berkembang menjadi object oriented atau DBMS, bisa juga disebut OODBMS. OODBMS itu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi pemrograman berorientasi objek. OODBMS itu cukup berkembang namun belum dapat menggeser kepopuleran RDBMS. Berikutnya yaitu ada 4 macam DBMS. Versi komersial yang paling banyak digunakan di dunia itu ada Oracle, Microsoft SQL Server, ada IBM DB2, dan Microsoft Access. Sedangkan DBMS versi open source yang berkembang itu ada MySQL, PostgreSQL, Firebird, dan SQLite. DBMS itu mengadopsi SQL sebagai bahasa untuk mengelola data pada DBMS nantinya. Berikutnya yaitu ada SQL. SQL itu Structure Query Language. Dalam bahasa itu digunakan untuk mengelola data pada RDBMS. SQL itu awalnya dikembangkan melalui teori aljabar, relasional, dan kalkulus. SQL sendiri berkembang pada tahun 1970-an. SQL itu digunakan sebagai standar yang resmi pada tahun 1986 oleh ANC atau American National Standard Institute. Pada tahun 1987 oleh ISO dia
disebut dengan SQL 86 pada perkembangannya. Bisa kita lihat yaitu pada gambar di samping ini ada tahun dan namanya. Pada tahun 1986 itu SQL-nya 86, 1989 SQL-nya 89, pada tahun 1992 SQL-nya 92, dan pada tahun 1999 SQL-nya yaitu 1999. Pada tahun 2003 SQL-nya itu 2003, pada tahun 2006 SQL-nya 2006, pada tahun 2008 SQL-nya 2008, dan pada tahun 2011 SQL-nya 2011. Berikutnya yaitu ada 4 pengaksesan data pada DBMS dengan SQL secara umumnya, yaitu ada memasukkan data, mengubah data, menghapus data, dan menampilkan data. Pertama kita bahas tentang memasukkan data atau insert. Insert itu digunakan untuk memasukkan data, di mana ada tabel mahasiswa, insert into tabel mahasiswa dalam kurung NIM, nama, tanggal lahir, tutup kurung, values dengan NIM 13501058 dan rosa 19860101, di mana di sini artinya yaitu dengan NIM 13501058 dan nama rosa tanggal lahir tanggal 1 bulan Januari 1986. Dan itu akan tampil pada saat kita menginsertnya atau mengselectnya, mengubah data atau update. Tadi yaitu mengubah data atau update. Di sini ada update tabel underscore mahasiswa, set tanggal underscore lahir 1990-0304, where NIM 13501058. Artinya kita mengubah data dari NIM 13501058 itu menggantinya tanggal lahirnya dengan tanggal 4 bulan Maret 1990. Yang ketiga yaitu ada menghapus data atau delete. Di sini ada delete from tabel underscore mahasiswa where NIM 13501058. Artinya yaitu kita menghapus data dengan NIM 135098 dari tabel mahasiswa. Berikutnya yaitu kita membahas tentang menampilkan data atau select. Di sini ada select NIM, nama from tabel mahasiswa, where NIM 13501058. Artinya kita menampilkan data dari tabel mahasiswa dengan NIM 13501058, maka di situ akan tampil tampilannya dari tabel mahasiswa berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.